Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Yang kita bahas kali ini yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Silahkan kalian menyiapkan peralatan tulis terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal yang penting atau mencatat pertanyaan yang akan diajukan setelah materi ini selesai. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Arti kekuasaan, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki banyak kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Kekuasaan menurut John Locke ada 3, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan negara menurut Montesquieu atau sering disebut dengan trias politica yang sekarang digunakan oleh negara Indonesia. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Pemisahan kekuasaan berarti lembaga pemegang kekuasaan negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi di antara bagian tersebut ada kerjasama. Konsep kekuasaan di Indonesia. Negara Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjalin koordinasi dan kerjasama. Contohnya, dalam pembuatan undang-undang, DPR bekerjasama dengan Presiden. Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami pergeseran setelah UUD 1945 diamandemen, di mana klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 dengan penambahan kekuasaan konstitutif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Kekuasaan kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. UUD 1945 pasal 4 ayat 1 menegaskan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pada pasal 20 ayat 1 UUD 1945 menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Keempat, kekuasaan yudikatif,
yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegaskan hukum dan keadilan. Pada pasal 24 ayat 2 UUD menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Selanjutnya kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Di Indonesia sendiri, tanggung jawab keuangan negara dipegang oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 23E ayat 1 UUD 1945 menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Terakhir, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang pembagian kekuasaan horizontal di daerah. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah daerah, yaitu kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari asas desentralisasi. Dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, kabupaten, atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali untuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 5 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Demikian materi pada hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.